Hai teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube Sharing Ide. Kali ini saya akan berbagi resep mie gomak Medan yang enak banget. Ini salah satu mie yang sangat sederhana dan ini familiar banget ya di Sumatera Utara, khususnya di Kota Medan. Buat teman-teman yang penasaran gimana cara memasak dan bahan-bahannya, simak video ini hingga selesai. Pertama kita rebus dulu minyak, di sini airnya sudah mendidih ya. Untuk minyak saya pakai mie lidi cap harimau sebanyak setengah kilogram. Nah, mie lidi ini nanti akan direbus sampai matang. Supaya cepat matang ditutup ya pancinya. Kita masak beberapa saat. Dan setelah beberapa saat kita buka dulu tutupnya. Dan ini sudah matang ya untuk mie lidinya, hasilnya seperti ini. Oke, kemudian kompornya langsung aja dimatikan. Kemudian mie lidi ini akan dicuci sampai bersih, sampai keset ya, sampai licin. Nah, setelah dibilas hingga 5 kali hasilnya seperti ini. Nah, memang ya mie lidi itu harus dicuci sampai bersih supaya tidak ada bau mentahnya. Sekarang disisihkan dulu. Untuk sayurannya di sini saya pakai setengah buah labu siam besar. Ini saya pakai setengah buah aja ya, karena ukurannya tadi besar. Diiris-iris dulu seperti ini, kemudian dipotong memanjang. Setelah itu dipotong dadu, seperti yang di video ini, dipotong kecil-kecil aja ya. Nah, dipotong-potong semuanya, setelah itu disisihkan dulu. Sayuran berikutnya di sini saya pakai juga ada 3 buah wortel kecil. Nah, wortelnya sama dipotongnya seperti labu tadi. Dipotong bentuk dadu juga ya semuanya. Dan ukurannya itu disamakan aja. Nah, seperti ini. Sudah dipotong-potong wortelnya, kemudian keduanya dicuci lagi hingga bersih. Sudah dicuci bersih ya labu siam dan juga wortelnya, sisihkan dulu. Kemudian ini ada 4 helai daun bawang pre dan 1 tangkai seledri. Diiris-iris dulu semuanya sampai habis seperti ini. Disisihkan. Nah, ini dia ya cabai yang kita pakai sebanyak 50 gram cabai merah keriting. Cabai ini akan direbus dulu. Kenapa cabainya direbus? Supaya nanti hasilnya lebih enak dan tidak ada bau langu cabainya ya. Dengan cara seperti ini dijamin hasilnya lebih enak, lebih gurih. Nah, ini tidak usah lama merebusnya sampai agak lembek aja cabainya. Biar cepat ini ditutup aja ya pancinya. Nah, setelah beberapa saat langsung aja diangkat, ini udah cukup ya. Nah, hasilnya seperti ini. Ini cabai yang akan dipakai. Dan ini dia ya bumbu untuk mie gomak Medannya di sini sudah saya siapkan teman-teman. Di sini yang pertama cabai merah keriting tadi yang udah direbus. Ini sudah matang cabainya. Kemudian jangan lupa di sini kita pakai bawang putih, bawang merah. Lalu ada kemiri yang udah disangrai. Dan ini jangan sampai di skip ya. Untuk ebinya saya pakai 5 ekor ebi yang segar. Kita pakai yang segar supaya nanti lebih enak. Nah, semua bahan ini akan diulek dulu. Oke, setelah diulek, ini dia hasilnya. Dan tadi saya uleknya itu terpisah ya, karena nanti waktu dimasak itu beda-beda. Oke, selanjutnya di sini sudah saya siapkan juga ya sebanyak 800 ml santan cair. Pakai yang cair aja ya supaya nanti tidak terlalu enak banget kuahnya. Nah, ini dia ya semuanya kita sisihkan dulu. Di sini sudah dipanaskan minyak. Yang pertama ditumis itu bawang merah dan juga bawang putih yang udah dihaluskan tadi. Ditumis dulu ya kedua jenis bawang ini sampai wangi. Teman-teman bisa lihat ya kenapa saya menggunakan minyak yang pas-pasan. Supaya nanti kuah mie gomak itu tidak terlalu berminyak ya. Jadi minyaknya diukur aja, jangan sampai berlebihan. Nanti kalau misalnya kurang bisa kita tambahkan lagi. Bawangnya sudah wangi, sekarang dimasukkan cabai, kemiri dan juga ebinya. Kembali lagi ditumis semuanya ya sampai matang. Nah, ini minyaknya memang terlalu sedikit ya.
Jadi di sini saya tambahkan lagi untuk minyaknya sedikit aja. Kembali lagi ditumis semuanya sampai bumbu ini benar-benar matang dan wangi. Kita menumisnya itu menggunakan api yang kecil aja supaya nanti bumbunya itu benar-benar matang dan tanak ya. Nah, seperti ini. Sekarang ditambahkan sedikit air ya supaya tidak terlalu kering. Diaduk-aduk dulu. Nah, ini bumbunya sudah wangi. Sekarang kita tambahkan atau dimasukkan wortel yang udah dipotong-potong tadi. Dioseng-oseng dulu ya wortel ini sampai agak sedikit layu aja. Nah, seperti ini aja ya. Setelah itu langsung aja dimasukkan sayuran berikutnya yaitu labu siam. Kembali lagi diaduk supaya labu siamnya tercampur dengan bumbu dan juga wortelnya. Untuk mie gomak itu memang biasanya pakai labu siam dan juga wortel ya. Nah, seperti ini udah tercampur. Selanjutnya kita masukkan santan. Santannya ini cair banget ya. Kita masukkan sebagian aja dulu, jangan langsung semua ya. Setelah itu diaduk semuanya agar tercampur. Dibiarkan dulu hingga mendidih. Nah, seperti ini ya, sudah mendidih. Jangan lupa sambil diaduk-aduk. Dimasak dulu labu siam dan juga wortelnya ini sampai matang ya. Nah, seperti ini labu siam dan juga wortelnya itu udah mulai empuk, tapi belum empuk banget. Oke, langkah selanjutnya kita masukkan lagi sisa santan tadi. Tuang aja semuanya. Buat teman-teman yang mau kuahnya itu lebih kental, boleh ya pakai santan yang kental. Tapi saya lebih suka santannya itu memang tidak usah kental banget. Sekarang ditambahkan garam, kaldu ayam, saya pakai Royco. Kemudian sedikit merica bubuk. Dan juga gula pasir. Nah, jika sudah masuk semuanya jangan lupa diaduk ya agar tercampur merata. Nah, seperti ini ya, diaduk semuanya. Ini tinggal diaduk-aduk aja ya sampai santannya ini benar-benar matang. Nah, santannya udah mulai mendidih ya. Dan sayurannya juga sudah matang. Ini tinggal dimasak sebentar lagi aja sampai santannya ini benar-benar tanak. Tujuannya itu supaya nanti tidak cepat basi. Jadi kita masak lebih lama santannya ini. Tapi jangan sampai ditinggal ya supaya nanti tidak pecah santannya. Ini saya cicipi dulu sebelum diangkat. Dan ternyata masih kurang garam. Jadi saya tambahkan sedikit lagi garamnya. Setelah itu diaduk kembali ya supaya tercampur. Nah, ini tinggal dimasak sebentar lagi aja sampai semuanya itu benar-benar tanak. Dengan cara seperti ini ya teman-teman, dijamin satu harian itu tidak akan basi karena kita memasaknya sampai lama dan sampai benar-benar matang. Oke, ini dicicipi kembali dan rasanya itu sudah enak banget dan juga sudah wangi. Nah, begini aja ya teman-teman untuk kuah mie gomak itu, cara membuatnya seperti ini. Jadi nanti teman-teman bisa tiru di rumah ya. Oke, ini sudah cukup, sudah tanak, matikan apinya. Setelah itu baru dimasukkan daun bawang dan juga seledrinya. Setelah itu diaduk sebentar agar tercampur. Nah, ini dia untuk kuah mie gomaknya sudah siap untuk digunakan. Kemudian dipindahkan dalam wadah. Sudah saya pindahkan dalam wadah, ini dia ya untuk kuah mie gomaknya dan mie-nya juga sudah ready. Sekarang kita plating dalam piring seperti ini. Kita masukkan dulu mie-nya. Nah, seperti ini dimasukkan mie-nya di atas piring. Setelah itu dituang kuah mie gomaknya yang udah berisi sayuran. Ini beneran gurih banget ya. Dan juga sangat wangi karena tadi pakai ebi juga. Nah, dituang sesuai selera ya. Nah, seperti ini. Tambahkan telur rebus sebagai toppingnya.
Dan jangan lupa juga ditambahkan dengan sambal. Ini tadi sambalnya sudah ada ya sebelumnya. Pakai sambal apa aja boleh ya. Nah ini dia teman-teman, sekarang kita buat satu lagi. Ini familiar banget ya mie yang satu ini di Sumatera Utara. Jadi buat teman-teman di luar Sumatera Utara, coba aja recook resep ini. Untuk minyak itu boleh dibeli dari Shopee ya, pasti ada mie lidi. Nah seperti ini ya. Ini mie sederhana, simple banget, tapi rasanya itu sangat enak, sangat gurih. Bahan-bahannya sebenarnya simple banget ya teman-teman. Kalau teman-teman coba resep ini dijamin pasti enak banget ya. Karena sangat enak dan juga gurih. Semoga resepnya bermanfaat.